Nah, saat ujian ini gue menemukan jenis bahan-bahan alergen ini ya. Jadi teman-teman ini harus menghafal ya, cuma 7 dan itu nggak terlalu sulit kalau menurut gue. Hararumi to wah, nandesu ka? Minasan, konnichiwa, Pau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian Tokutegino di bidang restoran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal di bidang customer service. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang nonton video ini silahkan download materi dan contoh soalnya di link deskripsi. Sebelumnya ya, untuk pembahasan soal restoran di bagian customer service ini sebenarnya lebih banyak logika ya. Tetapi di beberapa soal juga ada yang berhubungan dengan materi. Nah, buat teman-teman yang udah ngedownload soalnya itu gue di sini menulis soalnya dari nomor 42 ya. Dan di sini gue nggak menggunakan kertas karena waktu itu gue nggak sempat ngeprint, jadi gue bacain di laptop aja. Soal yang pertama nomor 42. Seiketsukan ni suite tekisetsu na mono wa doreka? Nah, di sini maksud nomor 42 ini adalah yang mana sih dari pernyataan yang A, B, C, dan D ini yang cocok untuk tentang kebersihan. Nah, maksudnya yang A ini adalah dalam bisnis restoran sangat penting menyediakan makanan yang enak sehingga tidak ada pelanggan yang peduli dengan kebersihan. Nah, untuk yang A itu udah jelas salah ya, karena untuk dalam restoran itu kebersihan juga sangat diperlukan selain makanan yang enak. Nah, untuk yang B di sini maksudnya adalah walaupun seragam karyawan itu kotor ya, nggak perlu khawatir dengan kotoran yang ada di seragam karyawan itu. Nah, ini juga termasuk tidak benar ya, karena kebersihan karyawan itu juga sangat penting. Selain menjaga kebersihan ya, itu juga harus menjaga dari bau-bau yang tidak enak. Misalnya seperti bau badan atau bau dari parfum yang terlalu menyengat, itu juga harus diperhatikan ya. Jadi nggak harus hanya bersih aja, tapi juga bau itu harus diperhatikan. Nah, maksud yang D ini adalah cukup membersihkan tempat yang bisa dilihat oleh pelanggan saja. Nah, artinya tempat-tempat yang nggak kelihatan sama pelanggan itu nggak perlu dibersihkan. Itu udah jelas salah ya. Nah, jadi untuk nomor 42 itu yang benar adalah yang C ya. Selanjutnya adalah nomor 43. Sekyaku no kihon dosa toshite tadashi mono wa doreka? Nah, nomor 43 ini adalah apa sih dasar dari untuk pelayanan pelanggan ini? Nah, maksudnya di sini adalah jangan menggunakan kuku ya atau manicure itu untuk menghindari kontaminasi dari benda asing. Ibutsu ini maksudnya itu adalah benda asing ya. Nah, nomor yang B ini adalah simpan tangan di dalam saku. Itu juga salah ya, itu nggak boleh ya saat kita berhadapan dengan pelanggan, itu nggak boleh memasukkan tangan ke dalam saku. Nah, ini menggunakan parfum sebanyak mungkin agar menjadi wangi begitu ya, itu juga tidak boleh karena bau itu sudah termasuk bau yang menyengat dan itu bisa mengganggu. Nah, karena ya pada dasarnya orang Jepang itu sebenarnya nggak suka menggunakan parfum ya, dan nggak suka dengan aroma parfum. Tapi karena seiring perubahannya zaman itu orang-orang muda di Jepang itu sudah mulai menggunakan parfum. Tetapi untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia itu biasanya mereka masih memegang teguh kebiasaan mereka itu, jadi mereka nggak suka dengan aroma parfum, apalagi kalau parfumnya itu menyengat ya, itu sangat mengganggu sekali. Nah, maksudnya yang D ini adalah saat berdiri itu teman-teman bersandar di dinding, itu tidak boleh ya. Jadi untuk nomor 43 itu yang paling benar itu adalah yang A ya. Nah, selanjutnya nomor 44. Washoku wa naraberu toki okiyaku sama kara mite miso shiru wa doko ni okuka? Nah, di sini adalah tentang meletakkan set makanan ya, washoku. Nah, untuk set makanan di sini ada 3 ya. Itu set makanan Jepang, set makanan gaya barat, sama set makanan gaya Cina. Nah, untuk penempatan miso shiru itu teman-teman bisa lihat ya di materi, dan yang benar itu adalah di kanan depan atau migi no temai. Jawabannya adalah D. Selanjutnya adalah nomor 45. Nah, ini ya maksudnya ini adalah jika seorang pelanggan itu masuk dengan membawa seekor hewan, dalam hal ini adalah anjing ya, dan pelanggan itu menggunakan sunglass atau kacamata hitam. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Nah, karena begini, di restoran Jepang ya, seorang pelanggan itu diizinkan ya masuk dengan menggunakan hewan pembantu atau hewan pendukung. Biasanya itu hewan untuk pemandu berjalan kah atau mendengar atau apapun. Itu biasanya diizinkan ya. Tapi kalau seandainya teman-teman menemukan kondisi seorang yang masuk dengan menggunakan hewan dan menggunakan kacamata hitam, di sini apa yang harus teman-teman lakukan? Di sini bisa teman-teman lihat ya. Yang A itu ini ga hojo dia oke kusama ni kakuniksi hojo ni ga aiwa kusama dia. Nah, ini itu ya. Nah, maksudnya di sini adalah mengkonfirmasi ya kepada pelanggan apakah anjingnya ini anjing pembantu atau tidak. Nah, kalau seandainya itu anjing pembantu,
teman-teman itu bisa meminta pelanggan untuk masuk ke dalam toko? Jawabannya itu benar ya. Terus yang B itu begini ya, secara tidak sopan bertanya kepada pelanggan apakah ini anjing pembantu atau tidak, dan mempersilahkan pelanggan ini masuk tanpa membuka kuning, memastikannya terlebih dahulu. Ini udah jelas salah ya, karena itu harus dipastikan dulu. Sini disebutkan ya bahwa katakan kepada pelanggan itu bahwa anjing tidak boleh masuk, anjing pembantu itu tidak boleh masuk, dan suruh pelanggan itu pulang. Itu udah jelas-jelas salah ya. Dan karena di Jepang itu udah punya aturan sendiri ya tentang seseorang yang menggunakan anjing pembantu. Nah, jawaban yang paling benar di sini adalah 45 adalah A. Selanjutnya 46. Oke, kusamaga no kotari yori o mochi kaeritae oshitteru tadashi tae wa doreka. Nah, nomor 46 ini maksudnya adalah bagaimana sih prosedur tentang pelanggan yang ingin membawa makanan sisanya itu pulang. Nah, di sini ya, untuk pelanggan yang membawa yoki ini semacam wadah ya, membawa yoki itu nggak masalah ngebawa makanannya pulang. Ini masih nggak benar ya. Terus yang B itu pelanggan kan sudah membayar makanannya, jadi nggak masalah dia membawa pulang. Itu yang B ya, itu juga tidak benar. Nah, untuk yang C nya adalah pelanggan itu harus mematuhi ya aturan di toko, apakah di toko ini boleh membawa makanan atau tidak. Itu supaya untuk mencegah terjadinya penyebaran atau terjadinya keracunan makanan ya. Karena seperti yang kita tahu ya, waktu di pembahasan pengolahan makanan, kalau jenis makanan itu ada makanan yang perlu dipanaskan, ada makanan yang tidak perlu dipanaskan, ada makanan yang disajikan mentah. Nah, jadi untuk mencegah terjadi keracunan makanan itu harus dikonfirmasi dulu. Karena juga di restoran hotel ini pelanggan itu nggak boleh ya membawa makanan keluar, karena takutnya jika seandainya pelanggan membawa makanan keluar itu tanpa seizin hotel, karena sebelumnya hotel itu udah melarang ya. Nanti kalau seandainya pelanggan itu keracunan, bisa toko atau hotel itu disalahkan. Yang D itu juga tidak benar ya. Yang benar itu adalah yang C, karena itu harus dipastikan dulu apakah makanan ini boleh dibawa atau tidak. Nomor 47, Tadashi hyoji wa doreka. Dari pernyataan A, B, C, dan D ini yang mana sih yang benar? Di sini teman-teman sebenarnya dan untuk 47 ini juga ada di materi ya. Nah, kita coba lihat yang A ya. Gosen en kara o azukari shimasu. Nah, ini tidak benar ya cara penyampaiannya. Yang benar itu adalah gosen en o azukari shimasu. Yang B adalah omizu no ho wa ikutsu o mochimashou ka. Nah, di sini yang benar itu adalah omizu wa ikutsu o mochishimashou ka. Itu yang benar ya. Terus yang C itu oriori wa ijo de yorushi deshou ka. Nah, ini udah benar ya. Ini sangat formal sekali. Dan yang D itu kochira ga reshito ni narimasu. Ini juga tidak benar ya, karena yang benar itu kochira ga reshito de gozaimasu. Nah, jadi yang benar untuk 47 itu adalah yang C. Selanjutnya nomor 48. Ini adalah yang mana sih jenis-jenis bahan yang menyebabkan alergi atau alergen ya. Nah, dalam pengolahan makanan ya itu ada 7 ya bahan alergen yang dapat menyebabkan alergi pada tamu. Yang pertama itu adalah tamago, yang kedua itu cici atau new atau susu, yang ketiga itu adalah komugi ya gandum, yang keempat itu ada soba, yang kelima itu ada arakase atau kacang-kacangan, yang keenam itu ada ebi, yang ketujuh itu ada kani ya, karena makanan laut itu rentan akan alergi ya. Itu ada 7. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan yang A, B, C, dan D, yang benar itu adalah yang B ya, karena ketujuh-tujuhnya itu termasuk. Nah, kalau kita lihat yang A itu ada tamago, cici, komugi, udon. Nah, di sini udon tidak termasuk ya. Kalau yang C itu kita lihat itu ada daizu. Daizu itu kedelai ya, karena daizu itu tidak termasuk arakase ya, kacang-kacangan. Jadi itu juga tidak benar, dan di situ juga ada udon. Yang D itu bisa kita lihat di situ juga ada daizu. Daizu itu tidak termasuk ya, karena itu sudah termasuk arakase. Nah, saat ujian ini gue menemukan jenis bahan-bahan alergen ini ya. Jadi teman-teman ini harus menghafal ya, cuma 7, dan itu nggak terlalu sulit kalau menurut gue. Selanjutnya kita masuk ke nomor 49. Osake o teikyo shite mo yoyoku sama wa doreka. Nah, di sini adalah jenis pelanggan yang mana sih yang diizinkan, yang diperbolehkan untuk kita sajikan sake atau minuman beralkohol. Nah, di sini ada A, B, C, dan D ya. Yang perlu teman-teman ketahui ya, untuk di Jepang usia yang diperbolehkan untuk meminum sake itu adalah usia 20 tahun ya. Nah, jadi untuk usia 18 tahun itu belum diperbolehkan untuk minum sake, karena usia 18 tahun itu adalah usia yang diizinkan untuk mengambil license atau SIM mengemudi.
Nah, jadi untuk A dan B itu kita lewatkan karena itu udah jelas keterangannya salah ya. Jadi yang kita lihat yang C dan D. Nah, untuk yang C dan D ini, kalau yang C itu adalah unten suruyo te wanai giga, jitensa unten suruyo te ga. Aduh, oke sama. Nah, di sini adalah pelanggan yang menggunakan jitensa atau sepeda untuk pulang. Nah, di sini juga tidak benar ya, karena saat seseorang di Jepang itu minum yang beralkohol, mereka tidak diizinkan untuk berkendara apapun. Mereka hanya diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan umum atau berjalan kaki. Walaupun itu sepeda, mobil, atau motor, itu tidak diperbolehkan. Minimal teman-teman itu harus menggunakan kendaraan umum. Nah, kalau kita lihat yang D itu daikyo unten ya, yoshite kairu yote no sama. Ini maksudnya adalah pelanggan yang pulang dengan menggunakan supir pribadi ya. Nah, ini benar ya. Jadi nomor 49 itu yang benar adalah yang D. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 50. Mineraru no setsume doreka. Nah, di sini adalah penjelasan tentang yang mana sih yang makanan yang mengandung mineral. Nah, untuk di bidang restorannya ada 5 jenis kandungan yang terdapat dalam makanan. Yang pertama itu adalah protein, yang kedua itu lemak ya, yang ketiga itu mineral, yang keempat itu vitamin, yang kelima itu karbohidrat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang A itu ada niku, sakana, tamago, daizu. Maksudnya produk olahan dari kedelai ya. Nah, yang A itu tidaklah termasuk mineral, tapi itu termasuk tanpoku atau protein. Kalau kita lihat yang B itu ada bata, margarin. Nah, ini adalah termasuk makanan yang mengandung lemak. Kalau yang C itu sayuran hijau, buah-buahan. Nah, ini adalah makanan yang termasuk vitamin ya. Kalau yang D kita lihat itu wakame, gyunyu, maksudnya makanan produk olahan susu. Nah, itu adalah makanan yang mengandung mineral, dan ini benar ya. Terus yang terakhir itu ada yang mengandung yang namanya karbohidrat. Karbohidrat ini termasuk buahannya, roti, pang, dan itu termasuk makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 51. Ipan deki ni umami o kanjiru koto ga dekiru mono wa doreka. Nah, ini adalah soal rasa. Nah, untuk rasa ini ada 5 jenis rasa ya yang ada dalam masakannya, yaitu ada nigami, rasa pahit, yang kedua itu ada umami, gurih ya. Terus yang ketiga ada amami, rasa manis, terus rasa shioaji, rasa asin. Terus ada yang namanya rasa sanmi atau rasa asam. Untuk di pertanyaan nomor 5 ini adalah yang dipertanyakan adalah rasa umami. Rasa umami itu terdapat pada nomor berapa sih? Nah, di sini kita coba lihat ya yang dari yang A dulu. Di sini ada kohi, biru, pasiri, imanado. Nah, ini adalah termasuk rasa nigami ya, rasa pahit. Terus kalau kita lihat yang B itu ada kombudashi, ada katsuobushi. Nah, di sini adalah umami ya, ini benar. Kalau yang C itu ada sato, chocoreto, keki. Di sini adalah termasuk kanmi atau amami ya, rasa manis. Terus yang D itu ada shio, shoyu, miso. Di situ termasuk rasa shioaji ya, rasa asin. Terus yang terakhir itu kalau yang termasuk rasa sanmi atau rasa asam itu ada su ya atau cuka, umeboshi sama lemon. Nah, itu ada termasuk rasa sanmi. Nah, untuk yang benar nomor 51 ini adalah nomor yang B ya, itu untuk umami itu ada kombudashi, katsuobushi dan lain-lain ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya itu nomor 52. Oke, sama karen konomi no niku wa halalu mito wa to susuman sareta halalu mito wa nan desu ka? Nah, ini maksudnya adalah saat pelanggan bertanya ya, apakah mise atau toko ini menyediakan halal meat atau daging halal. Nah, maksud daging halal ini adalah apa? Nah, karena ya waktu gue ujian ini juga keluar ya daging halal ini. Nah, jadi kita lihat ya kalau A, B, C, dan D ya. Kalau yang A itu isiramu kyode taberu koto o yurusarete iru niku. Nah, maksudnya dia adalah daging yang diperbolehkan ya dimakan oleh Islam. Nah, ini jawabannya benar ya. Kalau kita lihat yang B itu idenshi sosa o konatte inai niku. Nah, di sini adalah daging yang belum dimanipulasi secara genetik ya. Ini tidak benar ya kalau untuk kita mengetahui itu halal meat-nya. Terus kalau yang C itu shokuji to shite kagaku hiroyatte inai niku. Nah, ini adalah daging tanpa bahan kimia. Ini juga tidak benar.
Kalau yang D itu kita lihat ya, Nikuno yo nimiru ga jisai ni daizu yasai ni kongai yo kara sekali dari sekucan. Nah inilah sayuran ya yang berbentuk daging, tapi sebenarnya itu dibuat dari bahan selain daging seperti kacang kedelai dan sayur ya. Nah ini adalah salah ya, ini adalah makanan untuk vegetarian. Nah untuk informasi ya, ada vegetarian dan vegan itu berbeda ya. Untuk vegetarian itu adalah orang-orang yang tidak mengkonsumsi daging dan hanya mengkonsumsi sayuran, tetapi masih mengkonsumsi produk turunan dari produk hewani. Berbeda dengan vegan ya, vegan ini benar-benar tidak mengkonsumsi daging atau turunan dari produk hewani seperti telur, susu, mentega, keju. Mereka tidak mengkonsumsi itu. Itu adalah vegan ya. Mereka jadi vegan ini lebih keras ya daripada vegetarian ya. Nah, jadi untuk jawaban nomor 52 itu yang benar itu adalah A ya. Daging yang diperbolehkan untuk dimakan oleh ajaran Islam. Selanjutnya adalah nomor 53. Heiten sagyo ni suite tadashi sesume doreka. Nah, ini maksudnya adalah manakah dari sini penjelasan yang benar tentang penutupan toko ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, di sini cuma pilihannya ada A dan B. Heiten jika ni natta nakoteiru kakesama ga itemo itenai seisho nado heiten sagyo yo hajimaru. Nah, maksudnya di sini ya, ketika menutup toko itu ya, bahkan jika ada pelanggan yang tersisa ya, kita itu bisa memulai pembersihan toko. Itu sudah benar-benar salah ya, karena setiap saat pelanggan itu masih ada, kita masih belum bisa membersihkan toko ya. Dan yang B itu heiten jika naru subete kakesama ga mise dette kara seisho nado no heiten sagyo hajimaru. Nah, ini benar ya, karena ketika toko itu tutup dan saat pelanggan semuanya udah keluar, nah saat itulah kita baru bisa mulai melakukan pembersihan. Jawabannya adalah yang B ya, nomor 53. Terus sekarang kita masuk ke nomor 54. 54. Seisho sagyo ni suite tekisetsu na mono wa doreka. Nah, ini maksudnya adalah yang mana sih pernyataan yang benar tentang seisho sagyo atau pekerjaan membersihkan. Nah, maksud nomor A ini adalah jangan bersihkan kotoran kering dengan lap yang basah. Kalau kita lihat yang B itu adalah seisho wa yuka teburu kabe tenjo ni jin okonau ga yoi. Nah, ini adalah membersihkan lantai, teburu atau meja, kabe, dinding, dan langit-langit. Ini salah ya, karena urutan yang benar itu pasti dari atas ke bawah. Urutan pertama itu adalah tenjo ya, langit-langit, setelah itu kabe, dinding, setelah itu meja, baru yuka. Kalau teman-teman itu melakukannya secara acak-acakan, nanti akhirnya pekerjaan teman akan 2 kali kerja. Nah, maksud yang C ini adalah tidak masalah menggunakan peralatan kebersihan yang sama. Maksudnya di sini adalah menggunakan peralatan kebersihan yang untuk di dapur, restoran, toilet itu disamakan saja. Itu tidak boleh ya, semuanya harus dibedakan ya. Dan itu juga salah. Yang D itu maisuki ikai soji o suru tempure mainichi no seisho okonau hitsuyo wa nai. Jadi maksudnya di sini guys, pembersihan setiap hari itu nggak penting, cukup membersihkan 1 kali aja dalam sebulan dalam pembersihan yang skala besar. Ini juga salah ya. Jadi untuk yang benar itu adalah yang A ya, jangan membersihkan noda kotor dengan lap bersih. Nah, selanjutnya adalah nomor 55. Shiharai ni smartphone QR code shio suru mono wa doreka. Nah, ini adalah pembayaran dengan menggunakan smartphone melalui via QR code ya. Nah, di sini ada A, B, C, dan D. Kalau kita lihat yang A itu Line Pay, ya Rakuten Pay. Nah, ini benar ya, karena pembayaran via QR code itu macam-macam ya sebenarnya. Dari Jepang bisa menggunakan Line Pay atau Rakuten, atau yang baru itu PayPay ya. Nah, itu bisa digunakan. Kalau kita lihat yang Suica atau ED itu tidak benar ya, karena itu sifatnya seperti kartu ya, seperti ini, kartu Suica. Ini adalah kartu Suica. Kartu ini bisa kita gunakan untuk pembayaran misalnya naik kendaraan umum, baik itu kereta api ataupun bus. Ini Suica card, bentuknya kartu. Ini juga termasuk kartu ya, debit card ya. Terus kalau yang D itu Credit Kado, ini juga kartu ya. Jadi yang benar itu adalah Line Pay ya, Rakuten Pay. Nah, itu yang benar, nomor 55 adalah A. Selanjutnya nomor 56. Begitu sama karakujo. Oh, uketa bai. Saisho ni okonau beki koto wa doreka. Nah, ini adalah apa yang harus dilakukan pertama kali ketika menerima keluhan dari pelanggan ya. Maksudnya kujo ini keluhan ya. Kujo itu adalah keluhan. Nah, di sini kalau kita lihat yang A ya, oke sama no kujo nai yo. Oh,
yokukiku. Nah, ini maksudnya dengarkan keluhan pelanggan dengan baik. Yang kedua, keisatsu ni renaku suru. Nah, ini adalah memanggil polisi. Yang ketiga, sugu ni ayamaru, segera minta maaf. Yang D adalah hubungi manajer toko atau ten no sekinisha. Oh ya Bu. Nah, ini maksudnya menghubungi manajer toko ya, atau penanggung jawab di toko. Nah, jadi di sini yang paling benar itu adalah yang A ya, mendengarkan keluhan pelanggan itu dengan baik. Kalau kita lihat yang B itu keisatsu ni renaku ya, itu sangat tidak tepat sekali ya menghubungi polisi, kecuali kalau seandainya keluhan pelanggan itu sudah menyebabkan kerusuhan. Jadi itu tidak masalah yang memanggil polisi. Kalau yang C itu sugu ayamaru, itu juga tidak benar ya, karena tujuan kita segera minta maaf itu apa? Kalau kita tidak tahu apa keluhan pelanggan. Jadi sebaiknya dengarkan keluhan pelanggan terlebih dahulu, lalu baru minta maaf. Yang D itu tencho nado no sekinisha. Oh ya Bu, itu maksudnya adalah menghubungi manajer toko. Jadi kalau seandainya teman-teman itu sudah tidak mampu atau tidak sanggup dalam menghadapi keluhan pelanggan, nah jadi teman-teman itu baru boleh memanggil manajer ya, kalau seandainya teman-teman tidak bisa menangani sendiri. Selanjutnya nomor 57. Manakah dari berikut ini yang merupakan tindakan yang mencegah untuk masuknya benda asing ya? Nah, kontaminasi asing ini bisa masuk dari penampilan karyawan ya. Kalau yang A, kalau yang B itu kita bisa lihat dalam sebuah toko atau restoran, teman-teman itu menemukan sebuah serangga dan pelanggan tidak menyadarinya, jadi biarkan saja agar tidak menimbulkan suara. Itu tentu saja salah ya. Terus yang C di sini akepanasi ni shinai. Nah, maksudnya adalah jangan membiarkan pintu terbuka. Ini benar ya. Terus kalau yang D, saat teman-teman mengambil sesuatu kotoran yang ada di lantai ya, itu tentu saja itu akan membuat tangan-tangan teman-teman itu kotor ya, jadi biarin saja. Itu adalah salah ya. Jadi yang benar itu jangan membiarkan pintu terbuka saja. Selanjutnya kita masuk ke nomor 58. Nah, maksud nomor 58 ini adalah dari pernyataan A, B, C, dan D ini, yang mana sih yang salah tentang penanganan seorang pelanggan jika seseorang pelanggan itu mengalami sebuah alergi. Untuk yang A adalah Kokikonan no nado suyo alergi hanno areba sugu kyukyusha. Oh ya Bu. Nah, kalau seandainya alerginya ini parah ya, kuat dan sampai kesulitan bernafas, itu segera hubungi ambulan. Ini benar ya. Nah, kalau yang B itu kodomo wa hitori ni shinai. Nah, maksudnya kalau untuk anak-anak, kalau yang terkena alergi itu anak-anak, ya jangan biarkan dia sendiri. Itu juga benar. Nah, untuk nomor yang C ini adalah mengutuk punggungnya itu dengan kuat sekitar 4-5 kali. Ini salah ya, ini bukan cara penanggulangan untuk orang yang terkena alergi. Dan yang D, nah sini adalah menyediakan air dan dipandu seorang pelanggan itu ke tempat di mana dia bisa beristirahat. Dan ini juga benar ya. Jadi yang salah itu adalah yang C ya, karena mengetuk pelanggan itu 4-5 kali itu bukan penanganan seseorang yang terkena alergi, tapi seseorang yang tersedak. Selanjutnya itu nomor 59 ya, terakhir. Nah, nomor 59 ini adalah bagaimana sih urutan respon saat terjadinya gempa bumi. Di sini ada A, I, U, E ya. Nah, sebenarnya ini adalah logika ya. Jadi yang paling benar yang pertama itu adalah mengamankan diri sendiri terlebih dahulu dengan bersembunyi di bawah meja. Setelah itu adalah pandu pelanggan dengan suara yang keras untuk bersembunyi di bawah meja. Yang ketiga itu adalah tunggu sampai di sini itu selesai. Dan yang keempat adalah evakuasi pelanggan jika seandainya terjadi tsunami, bawa pelanggan ke tempat yang tinggi. Nah, kenapa di sini sangat penting untuk mengamankan diri sendiri terlebih dahulu? Karena beberapa orang pastinya berpikir kan pelanggan itu adalah prioritas utama, jadi pelanggan harus didahulukan. Nah, sebenarnya itu benar, pelanggan itu memang harus didahulukan. Tetapi jika seandainya kalau diri sendiri tidak diamankan, jika terjadi seandainya gempa yang besar dan seandainya reruntuhan itu menimpa kita dan itu membuat kita cedera, jadi kalau saat kita cedera atau tidak sadarkan diri, siapa yang akan memandu pelanggan ke tempat yang aman? Nah, maka dari itu yang paling penting terlebih dahulu adalah menjaga diri sendiri agar tetap aman. Karena kalau kita aman, kita bisa memandu semua orang. Karena tamu, yang namanya tamu, mereka mungkin ada yang datang baru pertama kali atau 2 kali dan mereka tidak paham dengan yang namanya di mana sih tempat evakuasi, di mana sih tempat yang aman, bagaimana sih cara untuk penanggulangan kalau seandainya ada gempa bumi. Nah, maka dari itu keselamatan diri sendiri itu sangat penting sekali. Nah, untuk
pembahasan soal di bidang customer service ini udah selesai ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jika kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di komen dan gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.